Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih dipertemukan Allah untuk mengkaji hukum fikih tentang kurban. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat berkah dari Allah SWT. Salawat dan salam pada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik sahabatku di mana saja berada, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, yang mana pada bulan ini ada satu syariat yang dianjurkan kepada kaum muslimin, yaitu melaksanakan ibadah kurban. Maka pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, pengertian kurban, kemudian hukum kurban itu sendiri, keutamaan berkurban, kapan waktunya berkurban, hewan kurban yang disembelih itu seperti apa, adab-adab penyembelihan, pemanfaatan dari kurban, kemudian bagaimana jiwa orang yang berkurban itu mesti ikhlas. Nah, baik, kita masuki yang pertama, yaitu pengertian kurban. Pengertian kurban itu disebut juga dengan istilah udhiyah. Udhiyah adalah hewan kurban, yaitu onta, sapi, dan kambing, yang disembelih pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik sebagai taqarrub atau pendekatan diri kita kepada Allah SWT. Hal ini bisa kita lihat di dalam kitab Fikih Sunnah yang ditulis oleh Syed Sabiq. Kemudian kita masuk kepada hukum kurban. Apa hukum kurban ini? Nah, kan gitu. Kurban hukumnya sunnah, tidak wajib. Walaupun ada sebagian orang mengatakan, oh wajib. Nah, maka kita lihat nih pendapat-pendapat ulama ya tentang tidak wajib itu. Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, Ishaq bin Rawah, Ibnul Munzir, Ibnu Hazm, dan lainnya berkata, kurban itu hukumnya sunnah bagi orang yang mampu atau kaya, bukan wajib, baik orang itu berada di kampung halamannya, kemudian dalam perjalanan maupun dalam mengerjakan ibadah haji. Jadi di mana saja kita berada, menurut ulama ini hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Nah, kemudian ukuran mampu berkurban hakikatnya sama dengan ukuran kemampuan bersedekah, yaitu mempunyai kelebihan harta atau uang setelah terpenuhinya kebutuhan pokok atau hajat asasiyah, yaitu sandang, pangan, papan, kebutuhan penyempurna, dan yang lazim bagi seseorang. Ini bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah. Artinya, sebagaimana kita di dalam bersedekah itu, ketika sudah selesai urusan utama kita, lalu ada kelebihan harta, silakan untuk sedekah. Begitu juga ketika kebutuhan kita di rumah sudah selesai, kemudian kita ingin berkurban, ya silahkan. Nah, jika seorang masih membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka dia terbebas dari menjalankan sunnah kurban. Misalnya, dia ini niat kurbannya cukup tinggi, tapi mungkin biaya sekolah anak masih, di rumah mungkin belum ada pangan, atau seorang istrinya itu mau keluar rumah tidak ada pakaian untuk aurat, maka dianjurkan membereskan itu dulu. Nah, kalau seandainya lebih uangnya, baru berkurban. Dasar kesunahan berkurban antara lain firman Allah SWT, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kemudian diperjelas oleh Nabi SAW, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku diperintahkan atau diwajibkan untuk menyembelih kurban, sedangkan kurban itu sunnah bagi kamu. Artinya bagi kita sebagai umatnya ini adalah sunnah. Jelas ya ayatnya, jelas juga sunnahnya. Orang yang mampu berkurban tapi tidak berkurban, hukumnya makruh. Jadi bukan haram, bukan dia dicerca. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah sekali-kali ia menghampiri tempat sholat kami.
Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Menurut Imam Al-Hakim hadis ini sahih. Lihat dalam kitab Subulus Salam. Nah, jadi ini adalah ayat, maksud kami hadis yang menjelaskan tentang anjuran berkurban bagi orang yang mampu. Tetapi ketika dia tidak melaksanakannya, tidak haram, tapi hanya makruh. Mungkin ada sebagian orang ngotot untuk berkurban dikarenakan hadis ini misalnya. Ingat, hadis ini levelnya orang yang tidak mau berkurban itu makruh. Kemudian apa keutamaan berkurban? Jadi yang mendorong orang, kadang kan orang yang melakukan ibadah itu apa sih untungnya untuk saya? Apa utamanya? Nah, di sini akan dijelaskan. Keutamaan berkurban merupakan amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala pada saat Idul Adha. Sabda Nabi SAW, "Ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqati dam." Tidak ada suatu amal anak Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain menyembelih kurban. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kita akan mendapatkan kecintaan Allah. Jadi bagi kaum muslimin yang mampu, silakan berkurban. Jangan tahan harta Anda, karena nanti Anda rugi. Karena kurban itu bisa laksanakan semasa kita hidup. Kemudian di dalam hadis yang lain, bahwa keutamanya tetesan darah hewan kurban akan meminta ampun bagi setiap dosa orang yang berkurban. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Ya Fatimah, qumi fashhidi adhiyatika, fa innahu yaghfiru laka bi awwali kitratin taqturu min dammiha kullu dhanbin amalathu." Hai Fatimah, bangunlah dan saksikanlah kurbanmu, karena setiap tetes darahnya akan memohon ampunan dari setiap dosa yang telah dilakukan atau yang telah engkau lakukan. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Sunnah Al-Kubra. Maka ini menjadi pengampun dosa, apalagi kita kan pasti senang melihat penyembelihan hewan kurban di tempatnya kita. Maka saksikan, sehingga dengan kita menyaksikannya itu, maka akan mendapatkan keampunan dari Allah SWT. Kemudian kapan bagusnya atau kapan ditetapkan oleh syarak berkurban? Bisa jadi kan orang banyak harta, ingin menyembelih hewan, tapi niatnya kurban. Kurban itu tidak sembarang waktu. Syariat telah menetapkan. Kapan dia? Kita lihat berikut ini. Waktu kurban dilaksanakan setelah salat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah hingga akhir hari tasyrik. Jadi kurban itu 10 Zulhijjah, hari tasyrik itu 11, 12 sampai 13. Kurban tidak sah bila disembelih sebelum salat Idul Adha. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha qabla as-salati fa innama dzabaha li nafsihi, wa man dzabaha ba'da as-salati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin." Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum salat Idul Adha atau 10 Zulhijjah, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa menyembelih kurban sesudah salat Idul Adha, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya atau ibadah kurbannya, dan telah sesuai dengan sunnah atau ketentuan kaum muslimin. Nah, jadi kaum muslimin di mana saja berada, ini ketentuan. Jadi tidak boleh sebelum, bisa jadi saya tidak bisa berada di tempat itu, saya mungkin akan keluar kota, dan di hari penyembelihan saya tak berada. Bagaimana kalau sekarang? Nah, maka ini tak boleh. Jadi walaupun tadi sebagaimana hadis yang sudah kita sampaikan sebelumnya, mungkin kita berada di mana, tetap mendapatkan pahala sunnahnya. Jadi ini ketentuan. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui, karena ini hampir sering terjadi di kalangan kaum muslimin beberapa tahun terakhir ya. Jadi penentuan tanggal 10 Zulhijjah itu berdasarkan ru'yat yang dilakukan oleh Amir penguasa Makkah. Sesuai hadis Nabi SAW dari sahabat Usain bin Haris Al-Jadali radhiyallahu anhu. Jadi penetapan 10 Zulhijjah tidak menurut hisab yang bersifat lokal, tetapi mengikuti ketentuan dari Mekah. Patokannya adalah waktu para jemaah haji melakukan wukuf di Arafah. Jadi ketika hari ini kita wukuf, atau orang jemaah di Mekah itu wukuf, maka hari besoknya dia itu sudah masuk 10 Zulhijjah. Maka kalau ada ditetapkan pemerintah hari sebesoknya lagi, itu sudah menyalahi syariat.
Bagaimana mungkin kita dikategorikan ibadah kalau menyalahi syariat? Maka ini perlu diketahui ya. Kemudian hewan kurban yang disembelih, hewan kurban disembelih itu pertama jenisnya, hewan yang boleh dijadikan kurban adalah onta, sapi, dan kambing atau domba. Selain itu tak boleh. Jadi nggak boleh ada ayam, itik, dan ikan, apalagi bisa jadi kan misalnya satu orang berkurban saat ini misalnya 2.600.000 dibelikan itik sebanyak itu, maka tidak sah kurbannya. Kemudian jenis kelamin dalam berkurban boleh menyembelih hewan jantan atau betina, tidak ada perbedaan. Jadi mungkin ada masalah di tengah masyarakat, ini jantan atau betina? Betina, oh tak boleh ya, itu tidak ada. Yang betul itu boleh kedua-duanya. Nah, umurnya bagaimana? Sesuai dengan hadis Nabi SAW, dianggap mencukupi berkurban pertama kalau kambing yang mau kita sembelih berumur 1 tahun masuk tahun kedua. Misalnya sudah 1 tahun di umurnya, besoknya itu melewati 1 tahun, berarti kan sudah masuk tahun kedua namanya. Itu boleh disembelih. Kalau sapi berumur 2 tahun masuk tahun ketiga, berarti sudah 2 tahun, lewat 1 hari berarti sudah masuk tahun ketiga. Yang ketiga, unta berumur 5 tahun. Kemudian kondisi hewan yang disembelih ini mesti sehat dan tidak boleh mengandung cacat gitu ya. Misalnya yang nyata-nyata buta sebelah, yang nyata-nyata menderita penyakit, yang nyata-nyata pincang jalannya, yang nyata-nyata lemah kakinya serta kurus, yang tidak ada sebagian tanduknya, yang tidak ada sebagian kupingnya, yang terpotong hidungnya, yang pendek ekornya, dan lain-lain. Ini maka kita perlu perhatikan. Kemudian ketentuan kurban, kalaulah kambing yang mau dikurbankan itu hanya untuk 1 orang, tak boleh untuk 7 orang. Tidak boleh patungan ya untuk 1 ekor kambing. Sedangkan seekor onta atau sapi boleh patungan untuk 7 orang. Lebih utama 1 orang berkurban 1 ekor unta atau sapi. Dalam satu keluarga, bagaimanapun besarnya keluarga itu, dianjurkan ada seorang yang berkurban dengan seekor kambing minimal tuh. Jadi itu yang harus dilakukan. Kemudian adab menyembelih kurban, hewan yang akan dikurbankan dibaringkan ke sebelah rusuknya yang kiri dengan posisi mukanya menghadap arah kiblat, diiringi dengan membaca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian menyembelih meletakkan kaki yang sebelah di atas leher hewan agar hewan itu tidak menginjak gerakan meronta-ronta ya, mengelak atau menggerak-gerakkan kepalanya atau meronta ya. Penyembelih melakukan penyembelihan sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian penyembelih membaca doa kabul ya, Allahumma minka wa ilaika, Allahumma taqabbal min, sebut nama orang yang berkurban. Nah ini bagi yang menyembelih. Nah pemanfaatan daging kurban, disunnahkan bagi orang yang berkurban untuk memakan daging kurban dan menyedekahkannya kepada orang-orang fakir dan menghadiahkannya kepada karib kerabat. Nabi SAW bersabda, fakulu wa at'imu wa dakhiru. Makanlah daging kurban itu dan berikanlah kepada fakir miskin dan simpanlah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kita boleh memakannya, jangan pula dilarang ya. Jadi boleh hukumnya memakan. Nah berdasarkan hadis itu, pemanfaatan daging kurban dilakukan menjadi 3 bagian, yaitu makanlah, berikanlah kepada fakir miskin, dan simpanlah. Namun pembagian ini sifatnya tidak wajib, tapi mubah. Orang yang berkurban disunahkan turut memakan daging kurbannya sesuai hadis di atas. Boleh pula mengambil seluruhnya untuk dirinya sendiri jika diberikan semuanya kepada diri sendiri. Jika diberikan kepada semua kepada fakir miskin, menurut Imam Al-Ghazali lebih baik. Dianjurkan pula untuk menyimpan untuk diri sendiri atau untuk keluarga, tetangga, dan kerabat. Jadi nanti kalau ada misalnya peserta kurban yang mesan untuk keluarganya, itu boleh hukumnya ya. Pembagian daging kurban kepada fakir miskin boleh dilakukan hingga di luar desa. Jadi tidak harus di dalam tempat kita saja. Bolehkah memberikan daging kurban kepada non-muslim? Ibnu Qudamah dan mazhab yang lainnya mengatakan boleh. Namun menurut Imam Malik dan Al-Lais lebih utama diberikan kepada kaum muslimin. Penyembelih tidak boleh diberi upah dari kurban. Kalau mau memberi upah, hendaklah berasal dari uang yang berkurban atau orang yang berkurban, bukan dari kurban.
Nah, jadi ini adalah ketentuan-ketentuan ketika kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban, sehingga kurban kita itu betul-betul sah dan diterima oleh Allah. Makanya perlu diperhatikan kepada kaum muslimin ketika berkurban, mesti memahami dulu hukum tentang berkurban. Mungkin demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.